Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Hari ini saya akan buat satu tutorial bagaimana cara menjadi mitra usaha di aplikasi Pajek. Untuk diketahui bahwa aplikasi Pajek ini merupakan platform online yang dibuat oleh anak-anak Kota Sorong. Jadi sekedar menghimbau untuk kakak-kakak dorang semuanya, mari kita sama-sama pakai aplikasi ini, kita majukan sama-sama aplikasi ini dan majukan juga usaha yang kakak-kakak dorang punya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang perlu kakak-kakak dorang buat adalah download dulu aplikasinya di Play Store ya. Kita buka Play Store, kemudian kakak-kakak dorang ketik Pajek. Pajek itu kepanjangannya pacemace.ojek. Nah, kita cari, kita ambil yang paling atas, yang PT Papua Multitekno. Kita klik, kemudian kita install ya. Kita install. Nah, karena di sini saya sudah install, kita langsung buka saja ya. Kita buka. Nah, setelah itu nanti aplikasinya terbuka. Di sini saya keluar dulu sebentar. Oke. Nah, oke, waktu kita buka, waktu kita belum daftar, nanti tampilannya seperti ini. Di sini kakak-kakak orang semua bisa ya, bisa install, bisa lihat aplikasinya. Tapi kalau mau transaksi harus daftar dulu. Caranya klik di akun di bagian kiri bawah, klik akun, kemudian ini digeser-geser saja ya, kemudian klik mulai. Nah, karena di sini kakak-kakak orang belum daftar, klik daftar ya. Klik daftar, kemudian isi nama. Nah, untuk mitra usaha ya, untuk mitra usaha kakak-kakak orang yang punya warung, punya kafe, punya rumah makan ya, punya jualan pop ice atau ya minuman-minuman begitu. Nah, untuk nama ini nanti diisi dengan nama usaha kakak-kakak orang. Contoh mungkin warung makan Sumber Enak ya, ditulis namanya ya gini, makan Sumber Enak. Nah, di username ini nanti nama dari kakak-kakak dorang ya, macam contoh Richard begitulah ya. Nanti emailnya silahkan diisi, email, nomor HP-nya diisi, passwordnya ini terserah mau password apa saja. Ini password untuk masuk nanti di aplikasi Pajek ya. Kemudian kode referral. Nah, ini kalau ada kode referral silahkan diisi ya. Jadi sekedar informasi saja bahwa Pajek membuat program afiliasi 1%. Artinya kalau kakak-kakak dorang membagikan aplikasi ini kepada orang lain dan orang lain itu menginstal dengan kode referral yang kakak-kakak dorang punya, jadi nanti orang yang kakak-kakak dorang referral itu waktu melakukan transaksi itu kakak-kakak dapat 1% dari transaksi mereka ya. Jadi mari kita ya bangun aplikasi ini sama-sama, kita semuanya bisa diuntungkan ya. Oke, setelah ini semua data diisi, klik register ya, klik register. Oke. Nah, di sini karena saya sudah register semuanya, saya langsung klik masuk ya, klik masuk. Nah, setelah klik masuk, kita masukkan email kita yang tadi yang kita daftar ya. Saya daftarnya pakai Himgerald. Nah, di sini saya tinggal masukkan saya punya password ya. Baru klik login. Nah, kalau sudah ini sudah masuk ya, sudah masuk, klik login ini tampilan aplikasinya. Kita waktu klik akun, di sini udah ada nama kita ya, nama kita. Nah, sekarang yang kedua yang ketiga yang perlu kakak-kakak orang lakukan, yang pertama tadi download, yang kedua kita buka aplikasi dan daftar, yang ketiga kita mulai mendaftar mitra ya. Kita mulai mendaftar mitra, kita klik mitra ya, di bagian paling bawah sekali dari sebelah kanan itu nomor 2 dia. Kita klik mitra, kemudian kita klik daftar di sebelah home ini ya. Kita klik daftar, kemudian kita klik daftar mitra, klik di sini. Nah, kamu mendaftar menjadi mitra untuk aplikasi ini, apa kamu yakin? Klik iya. Nah, di sini kita diarahkan untuk
mengisi formulir ya, formulir pendaftaran. Nah, ini harus diisi, tidak boleh ada yang kosong ya, karena ini sifatnya harus. Karena apa? Karena aplikasi pajak ini kita verifikasinya kita buat gampang. Kakak-kakak orang tidak perlu datang ke kantor, kita kasih keringanan dengan cara melakukan verifikasi secara online ya. Jadi di sini datanya harap diisi dengan lengkap dan dengan benar supaya membantu kita untuk memverifikasinya lebih mudah ya. Oke, kita tulis nama lengkap, contohnya sini Richard Agung lah ya. Kemudian kita taruh jenis kelamin, alamat lengkap, contoh KPR lumba-lumba Jalan Ahmad Yani nomor 19, contoh lah ya, RT RW 004 005, contoh kayak begitu ya. Oke, kemudian di sini kita diarahkan untuk upload KTP, foto tempat usaha tampak depan, foto rekening, sama tentukan titik lokasi usaha Anda. Jadi pastikan bahwa waktu pengisian data ini, pengisian aplikasi ini, kakak-kakak dorang semua, bapak ibu dorang semua itu harus berada di tempat usaha ya, supaya titiknya itu berada di tempat usaha. Jangan kakak-kakak dorang punya rumah di Boswesen, kakak-kakak dong punya tampak usaha di Yohan, kakak dong isi di Boswesen. Nanti salah, nanti teman-teman driver perginya ke rumahnya kakak-kakak dorang ya. Jadi nanti pastikan untuk mengisi ini harus berada di tempat usaha. Jadi di sini nanti kakak dorang silakan untuk foto persyaratannya, kemudian simpan di satu file, baru habis itu tinggal kita upload saja ya, tinggal kita upload. Nah, ini contohnya, ini saya sudah persiapkan, tinggal kita klik OK. Kemudian tempat usaha, pastikan bahwa foto tampak depan itu memperlihatkan nama tempat usaha Anda ya, kayak begitu. Oke, saya isikan dulu ya. Kemudian foto rekening. Nah, foto rekening ini diperlukan supaya kita mengetahui data rekening Bapak Ibu pada saat withdraw atau pengambilan dana daripada aplikasi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya mobile banking bisa juga dipakai, tapi nanti data itu kan biasanya ada nomor rekening kemudian saldonya. Nah, saldonya itu bisa dicoret-coret aja lah ya, tutupin biar lawan terbaca begitu ya. Nanti bisa dibuat. Ini kita permudah saja, tidak usah peraturan yang memberatkan kita orang, karena aplikasi ini kan kita orang punya semua ya toh ya. Jadi kita permudah saja semuanya biar gampang ya. Oke, kemudian ketika kita sudah upload semuanya, kita pilih lokasi. Nah, ini pilih lokasi tempat usaha kita ya. Nah, kemudian di sini yang ada warna abu-abu ini tulisannya pilih lokasi ini ya, kita klik OK. Kemudian kita simpan lokasi ini, kita klik sekali lagi OK, mantap. Setelah itu kita klik daftar menjadi mitra. Kamu akan mengumpulkan formulir ini iya, kita klik ya. Nah, kemudian kita akan ada dapat pemberitahuan ya, kita menunggu admin akan melakukan verifikasi. Nah, di sini saya akan skip untuk melakukan verifikasi untuk akun ini ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Oke, setelah admin melakukan konfirmasi, di sini kita akan dapat satu pesan ya. Kita akan dapat satu pesan, kita bisa lihat di tampilan sini bahwa pesannya kamu telah aktif sebagai mitra ya. Artinya bahwa pendaftaran mitra kita sudah disetujui oleh pihak aplikasi ya. Nah, kita bisa buka langsung di aplikasinya. Langkah berikutnya yaitu kita
membuka toko atau membuat toko di dalam aplikasi ini. Caranya kembali ke menu mitra, kita klik mitra, kemudian kita klik yang tulisan buat toko dan input produk ini. Kita klik buat toko, kita klik. Nah, di sini karena toko kita itu bukan merupakan layanan tetapi kita masuk ke pajak food, maka di bagian layanan ini kita pilih pajak food ya. Toko ini masih belum ada, kenapa? Karena kita belum membuat nama toko kita ya. Kemudian kita di sini kita harus menaruh gambar foto dari tempat usaha yang tadi kita udah daftarkan ya, yang tadi kita sudah daftarkan. Ini contoh saja, ini yang tadi saya daftarkan ya, Pop Ice Es Blender Alika ya. Saya klik potong. Di sini Bapak Ibu bisa perbesar juga nggak apa-apa. Kita klik potong di sebelah kanan atas. Kemudian nama tokonya kita buat ya, nama toko. Di sini saya bikin toko Pop Ice Alika ya. Deskripsi sesuka-sukanya kita lah ya. Deskripsi itu tulisan yang menggambarkan toko kita ya, kita jualan apa ya. Jadi di sini karena saya jualannya Pop Ice, jadi saya tulislah menjual Pop Ice aneka rasa. Nah, ini contoh ya. Jadi nanti kakak-kakak orang bisa kreasikan sesuka-sukanya kakak orang ya. Kemudian di sini sekali lagi kita pilih alamat ya, kita klik pilih, kemudian kita pilih lokasi ini, kita simpan lokasi ini. Oke. Kemudian ini jam kerja. Jam kerja ini nanti diisi. Jadi contohnya kalau macam kakak orang buka dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Sabtu, itu silakan aja ya, tinggal diklik aja. Nah, di sini supaya mempersingkat waktu, saya pilih satu saja ya, satu hari saja. Di hari Senin kita buka contohnya dari jam 9 pagi 9.00 oke, sampai di jam 10 malam contoh ya, kita buka. Nah, kemudian kita pilih salah satu kategori di sini, kategori yang secara umum menggambarkan tempat usaha kita. Contoh minuman ya, karena saya buat Pop Ice ini minuman, saya pilih minuman. Oke, kemudian saya klik oke di bagian atas. Nah, di sini pembuatan toko sudah selesai. Sekarang tinggal kita, langkah berikutnya kita buat produk ya. Kita buat produk, kita kategorikan sebagai barang yang perlu kita jual. Produk yang kita ini udah jual tidak perlu diganti lagi karena di sini ya, statusnya adalah barang ya, karena ya barang. Kemudian itu kita pajak food tetap ya, nggak usah dirubah. Kemudian nama tokonya nama toko kita tadi ya. Nah, di sini kita juga isi detail gambar produk kita, produk makanan ya, produk makanan kita ya. Nah, ini saya contohkan aja, saya contohkan ini saja ya. Oke, sini namanya kita Pop Ice, jadi kita jual aja contoh Pop Ice coklat contoh ya. Kemudian kita tulis ini rasa coklat yang mantap. Harganya berapa? Contoh 15.000. Ini contoh ya, dari kakak-kakak orang itu harganya. Ingat bahwa penentuan harga ini contohnya begini, kakak-kakak orang itu harganya contoh 8.000. Nah, 8.000 itu kakak-kakak orang kalikan 20% supaya pada saat aplikasi ini barangnya terjual di aplikasi itu ada pembagian 85% itu ke mitra, 15% itu ke pihak aplikasi. Nah, supaya pemotongan 15% itu tidak tidak mengurangi dari harga dasar yang kakak orang punya, jadi itu harus dikalikan 20% supaya waktu pengurangan 15% kakak-kakak orang tidak rugi ya. Oke, mungkin gambaran dasarnya seperti itu untuk menentukan harga. Nah, ini kita klik OK ya, kita klik tanda centang di bagian atas. Oke,
Oh sorry, minta maaf, ini diisi dulu ya untuk stoknya ada berapa. Jadi ini tolong dicek setiap harinya supaya stok itu menentukan bahwa barang itu bisa diorder atau tidak. Beratnya berapa dalam hitungan gram, contohnya 150 gram ya. Kita klik OK. Nah setelah klik OK, di sini produk daripada kakak-kakak dorang itu sudah masuk ya, sudah masuk. Tinggal kita cek di beranda awal udah masuk atau belum. Caranya kita lihat, ini dia, ini kakak-kakak dorang punya toko. Contohnya saya punya toko yang sudah masuk, saya punya warung yang sudah masuk, ada di bagian sini ya, Pop Ice Alika ini. Oke, kemudian saya punya produk yang sudah masuk ini, Pop Ice coklat yang bagian ujung ini. Itu akan secara otomatis terupdate ya. Nah, oke. Nah, ini akan ini kalau seandainya kakak-kakak dorang sini jamnya itu contoh ini kan jam 9 lewat, tutupnya jam 8, di sini otomatis akan tertulis tutup gitu ya, macam ini. Nah, ini tutup, ini warung perak nih tutup. Ya, bubur ayam ini tutup juga ya, karena memang jam operasional sudah selesai. Atau gini, bisa juga di sini keterangan sebenarnya jamnya masih ini tapi keterangannya tutup. Karena apa? Karena kita tidak punya saldo. Nah makanya itu waktu sudah mendaftar input produk harus ada saldo di sini supaya bisa ada transaksi. Kalau tidak nanti waktu dibuka begini di sini keterangannya tutup. Karena apa? Karena saldo tidak mencukupi. Nah begitu. Jadi kan percuma juga kakak-kakak dorang sudah kasih masuk terus tidak ada ini, tidak bisa orang order karena kakak-kakak dorang tidak ada saldo ya. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Saya berharap kita semua dapat sama-sama pakai aplikasi pajak Pacem Ojek, karena anak sorong bangga pakai pajak.